Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adama wa 'allamahu al-asma. وأسجد له ملائكته في الجنة دار البقاء وحذره من الشيطان ألد الأعداء وسبق ما به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء. أشهد أن لا إله إلا الله ليس له أنداد ولا شركاء وأشهد أن محمدا سيد الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال جل جلاله في الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Pada kesempatan yang berharga ini, kembali kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kita terhadap Jalla Jalaluh, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita semua di dalam kehidupan yang fana ini. Mudah-mudahan bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di musala ini termasuk di antara hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang mempergunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita gunakan untuk melaksanakan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berserta salam juga tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita doakan tersebut dilimpahkan kepada baginda kita yang mulia, Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Adapun pembahasan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana Ramadan menjadi awal bagi kita untuk memotivasi kita saling berbagi dan membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Tema ini bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita alasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan, yang mana surat ini sudah kita dibacakan oleh imam kita tadi pada rakaat kedua, ayat ke-8 sampai ayat ke-11. Sebenarnya bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan atau pembahasan ini diawali dari ayat ke-5, yang mana di ayat ke-5 itu dijelaskan kepada kita semua, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita semua bahwasanya orang yang melaksanakan kebaikan di kehidupan dunia ini, maka di akhirat tersebut dia akan diberikan minuman yang mana di dalam minuman tersebut tercampur kafura. Di dalam surat Al-Insan ini bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dua campuran hal yang akan kita minum tersebut di syurga nanti. Yang pertama di ayat kelima ini kafura, kemudian di dalam ayat selanjutnya
campurannya tersebut adalah zanjabila. Kalau kita lihat pembahasan ini dijelaskan oleh para ulama, campuran dari kafura itu artinya adalah kapur atau kapur barus gitu. Yang mana biasanya itu akan menimbulkan bau yang sangat enak. Kemudian zanjabila itu adalah jahe. Ketika dicampurkan hal tersebut kepada minuman, maka itu akan menimbulkan kesegaran di dalam diri kita atau tenggorokan kita ketika kita meminumnya. Berarti minuman yang akan kita minum nanti di akhirat kelak, insya Allah jika kita menjadi hambanya yang soleh, adalah minuman yang memiliki bau yang sangat harum dan menyegarkan bagi kita ketika kita meminumnya. Setelah dijelaskan kepada kita bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi nikmat Allah yang akan kita terima jika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki syurganya, dijelaskan kepada kita apa amalan yang bisa membawa kita untuk memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di dalam surat Al-Insan ini ada dua amalan yang dijelaskan kepada kita. Yang pertama, di ayat ke-7 dijelaskan kepada kita apa? Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang pertama adalah yufuna bin nazri. Wafa itu artinya adalah menyempurnakan, memenuhi secara sempurna. Apa yang dia penuhi secara sempurna bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu an-nadhar. Nadhar itu di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan maknanya adalah yaitunya sesuatu yang kita wajibkan kepada diri kita dalam bentuk ketaatan. Dalam bentuk ketaatan yang sebenarnya itu bukanlah sebuah kewajiban. Jadi sederhananya, nazar itu kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi dijadikan apa? Ada amalan ibadah yang sebenarnya itu tidak wajib tapi wajibkan ke diri wa. Itu bernazar. Kalau wajah lihat bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nazar itu di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan itu tidak hanya dalam bentuk ketaatan saja. Ada pula orang yang bernazar tersebut berjanjinya akan melaksanakan sesuatu yang sebenarnya itu adalah sebuah keburukan. Maka di dalam hadis tersebut Rasul katakan, jika sempat awak bernazar, yang mana nazar awak tersebut adalah untuk melaksanakan sesuatu yang buruk, maka tidak perlu bagi kita untuk melaksanakannya, memenuhinya. Karena tidak ada janji yang kita ucapkan atau nazar yang kita ucapkan untuk melaksanakan sesuatu yang buruk. Tidak ada. Akan tetapi di dalam hadis tersebut dikatakan apa? Jika kita bernazar untuk melaksanakan ketaatan, barulah kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yufuna bin nazri, artinya apa? Orang yang memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka memiliki amalan. Amalan mereka apa? Mereka ketika bernazar terhadap diri mereka, mewajibkan sesuatu terhadap diri mereka, yang mana sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat, maka mereka memenuhi nazar mereka tersebut. Ini makna pertama dari kata yufuna bin nadri. Kemudian ada makna keduanya bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijelaskan oleh ahli tafsir di dalam kitab tafsir mereka, bahwasanya yang dimaksud dengan nazar di sini tidak hanya janji yang dia ucapkan kepada dirinya. Ya, nazar yang kita pahami, yang kita jelaskan tadi. Akan tetapi yang dimaksud dengan nazar di sini adalah segala akad yang dia laksanakan. Apapun bentuk transaksi yang dikerjakannya, akad yang dia perbuat, maka dia berusaha untuk memenuhi tuntutan akad tersebut secara sempurna. Contoh misalkan bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, awak meminjam piti orang, akad enggak itu? Ketika awak meminjam piti orang, awak kecian, pinjam piti santa dulu sayuta, insyaallah besok aku bayar. Akad enggak? Akad. Maka orang yang memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka berusaha untuk memenuhi akad yang sudah mereka buat, kesepakatan yang mereka sudah ikat. Inilah orang yang memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau nyola janji besok akan membayar, besok temui orang tersebut.
Ado ndak ado piti wak kok alhamdulillah ado seperti yang awak janjikan wak temuinya. Iko piti wak alhamdulillah mau kasih yo bantuannya patang gitu. Tapi kalau ndak ado piti wak jangan malu pula wak. Jangan malu pula gitu untuk menemunya karena kita sudah berjanji akan membayarkannya kepada dia. Datang temui dia. Datang temui. Ayo qadarullah yang ambo janjian patang tu alun diagih oleh Allah rasaki. Bisa ndak diagih ambo tenggang waktu seketik. Kalau dia itu awak meminjam Pak Bu, kan 60 orang yang magia pinjaman. Kan itu kan kebanyakan apa? Ketika kita meminjam tersebut, kita mengambil dalil apa? Kita mengambil dalil wa in kana dzu asratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau berhutang, orang yang membayar yang berhutang tersebut alun sanggup membayar maka tunggu sampai nyo lapang. Iku diambil dalil de orang apa? Orang yang meminjam. Dalil itu Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu adalah dalil yang digunakan untuk orang yang memberikan pinjaman. Makanya memahami dalil itu Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus lihat itu untuk siago anjuran itu gitu. Ya nah? Banyak orang yang seperti itu Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Dalil ini seharusnya untuk siapa? Untuk orang yang memberikan pinjaman. Karena kalau kita lihat di dalam kitab tafsir bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah kejadian ini terjadi di masa sahabat. Jadi ada seseorang yang meminjam kepada seorang sahabat. Jadi nyoba janji membayarnya misalkan minggu isua atau sebulan lain. Lah tiba jatuh tempo. Ndak ada orang yang meminjam tu tiba dah Pak. Ndak ada tiba itu. Kemudian ditagihnya lah sampai nyupai ke rumah sampai orang yang meminjam tadi itu ndak amuh orang tadi untuk meminta orang tadi untuk membuka pintunya doh gitu kan. Lalu sampai ketika itu ditunggunya lah. Ndak lama setelah itu keluar anaknya. Anak orang yang meminjam tadi. Ditanyalah dia sahabat tadi. Maaf Pak engkau. Di mana bapak engkau? Aduh di rumah sih. Kok dari tadi yang mau ketok ndak ada yang membuka gitu kan. Ndak ada yang diam sinyo gitu kan. Lalu ketika itu bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ditunggunya lah tadi sampai keluar orang yang meminjam tadi dari rumah. Lalu ditanya oleh sahabat tadi, kok ndak dibayar utang? Kan lah jatuh tempo gitu. Kemudian akhirnya orang yang meminjam tadi bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah ndak ada pitihamu membayar doh. Ndak ada pitihamu membayar deh. Lalu ketika itu yang taingi oleh sahabat tadi bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, taingi di beliau ayat tadi. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Tainginya ayat tadi kemudian menangis. Kenapa? Karena dia beranggapan inilah membebankan kepada kawannya, saudaranya sesuatu yang tidak bisa dikerajokannya. Seharusnya kalau ini meminjamkan piti ke orang, kalau orang yang meminjam tadi alun sanggup membayar, yuk ditunggunya sampai orang itu memiliki kelapangan. Cuman itu untuk siapa Pak? Orang yang meminjamkan, bukan untuk orang yang meminjam. Kadang-kadang kalau bagi kita bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam meminjam, ambil dalil tadi diceliak pulau. Kalau ada kelapangan. Iku menjadi alasan pula orang zaman kini Pak. Ya nah, piti yang mula ada doleh. Padahal gajinya kita anggap lah misalkan 3 juta. Hutangnya cuma 2 juta. Ya nah, atau hutangnya cuma 1 juta. Lalu untuk kebutuhan hariannya misalkan 1.500.000. Kan masih tersisa 500 itu. Ya nah, masih tersisa 500. Tapi aku kadang-kadang alun ado pitih lain Pak. Padahal kalau kita lihat definisi ghani di dalam kalangan orang Arab atau di dalam penjelasan para ulama tafsir, orang kita akan dianggap kaya, memiliki harta yang lebih itu kapan? Ketika kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita dan berlebih sedikit, maka itu sudah kita dikatakan dengan ghani, orang yang kaya, cukup. Orang yang miskin, orang yang fakir itu adalah apa? Orang yang memang memiliki penghasilan, akan tetapi penghasilan mereka tersebut tidak mencukupi. Misalkan, ini punya gaji misalkan 1.500.000. Kebutuhan anak istrinya 2 juta. Cukup tidak Pak? Tidak cukup. Berarti ini masuk dalam kategori miskin.
Cuman nanti kalau baca lihat dalam penjelasan para ulama ada perbedaan pendapat tentang apa itu fakir dan miskin, keadaan sia yang lebih lebih sengsara atau lebih buruk gitu ya. Ada yang mengatakan orang yang miskin itu yang memiliki kondisi yang lebih buruk, ada yang mengatakan orang fakir itulah yang memiliki kondisi lebih buruk. Yang jelas kesamaan mereka berdua apa? Mereka sama-sama tidak bisa memenuhi kebutuhan aslinya, kebutuhan dasarnya. Tapi kalau kita di zaman kini lah balabiah piti 100.000, 500.000, bahkan 1 juta dikecian juga dah 2 piti itu. Ditunggu puluh harus memiliki putih puluhan juta, ratusan juta baru dianggap bahwa Allah kayu, baru kita berniat ketika itu untuk membayar hutang. Padahal bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah adab yang diajarkan di dalam syariat kita. Ya, bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu makna pertama dari yufuna bin nazri. Kemudian wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, kemudian mereka memiliki karakter apa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah? Mereka memiliki ketakutan dan kekhawatiran terhadap hari yang mana hari tersebut syarruhu mustatira. Keburukan pada hari tersebut mustatira. Mustatira tersebut kalau kita cari dalam pembahasan tafsir maknanya adalah muntashir, menyebar. Asal dari makna mustatir itu adalah istatara fi zujaj wastatala, yaitu ketika di kaca itu ada pacah, ada pacah. Biasanya pacah yang ada di kaca itu menyebar dan memanjang. Itulah yang menjadi asal kata mustatira. Berarti maksudnya apa? Di hari akhirat tersebut, hari akhirat tersebut itu keburukan yang ada di hari tersebut itu sangat menyebar, memenuhi langit dan bumi. Iko menggambarkan kepada kita kondisi yang akan kita hadapi nanti di akhirat kelak. Bukanlah kondisi yang menyenangkan, akan tetapi kondisi yang menyulitkan, menyusahkan dan membuat kita sempit hati, sempit diri kita. Iko membayangkan, menjelaskan kepada kita semua. Dalam memahami yakhafuna di sini, ada ulama yang memahaminya dengan artian ketika mereka takut dengan keadaan mereka di hari akhirat tersebut, mereka berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ini orang yang menjadi penduduk surga tersebut. Mereka ketika diberikan kehidupan dunia ini, lalu mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi akhirat. Apakah itu neraka, apakah itu nanti dihisab dan lain sebagainya, ada muncul ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, dan ketakutan dan kekhawatiran tersebut itu menjadikan mereka berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Bukan hanya sekedar takut saja Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tapi ada perbuatan yang dilakukannya, ada dampak dari rasa takut yang ada di dalam dirinya tadi. Kalau kita cari Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kasihan pun tanya gini takut nak nanti di akhirat kelak ketika dijadikan ayat tentang neraka, dijadikan tentang bahwa kondisi awak di yaumul hisab. Rata-rata kita akan mengatakan takut, khawatir. Cuman masalahnya apakah kekhawatiran dan ketakutan awak tersebut berdampak, memiliki bekas dampak dalam perbuatan kita? Enggak. Banyak pula di antara kita tersebut yang ketika dibacakan ayat tentang neraka tersebut ada kekhawatiran, tapi keluar dari musala yang buruk yang dikarajukan tersebut tetap dikarajukan, mulut wa tetap mencaci maki orang lain, perbuatan wa tetap menzalimi orang lain. Berarti apa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketakutan tersebut tidak memberikan dampak dengan perbuatan kita. Di dalam penjelasan tafsir dijelaskan, di tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan wa yakhafuna, ketakutan mereka tersebut menjadikan mereka meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Yang pertama tadi yufuna bin nazri, apa itu? Mereka berusaha untuk memenuhi nazar yang sudah mereka buat. Menurut pemahaman yang pertama, menurut pemahaman yang kedua, mereka berusaha untuk memenuhi segala tuntutan akad
kesepakatan yang sudah mereka perbuat, yang sudah mereka buat. Kemudian wa yakhafuna, ini ada kekhawatiran mereka tentang kondisi yang akan mereka hadapi di akhirat kelak. Dan kekhawatiran mereka tersebut, ketakutan mereka tersebut itu membuat mereka berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang mana dalam sebuah hadis Rasul katakan, wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Ya, nah, kalau dilarang kalian untuk melaksanakan suatu perbuatan, maka berhenti langsung. Berhenti. Tidak ada harga tawar menawar ke Pak. Tapi kalau dalam melaksanakan hal yang diperintahkan, Rasul katakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian untuk melaksanakan suatu perbuatan, karajokanlah. Apakah cuma karajokan saja? Tidak, tapi diberikan oleh Rasulullah SAW keterangan lebih lanjut, mastata'tum. Karajokanlah sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Tapi kalau untuk berhenti dari perbuatan yang dilarang itu, Rasul tidak mengecekkan berhentilah sesuai dengan kesanggupan. Tidak, fantahu, berhenti, titik di situ. Tapi kalau untuk mengerajokan, mastata'tum. Bayangkan bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, betapa syariat itu sangat lapang, berusaha untuk memberikan kelapangan kepada kita. Cuman awak senyo yang diminta untuk lebih memperkuat tekad kita dalam beragama. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa amalan mereka lagi, Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah? Itu yang menjadi tema kita. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka ketika di kehidupan dunia ini, mereka memberikan makan. Yut'imuna at-ta'ama. Jadi kata ta'am yang ada di dalam ayat itu, Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, itu gunanya adalah untuk memperkuat taukid, istilahnya kalau dalam bahasa Arab. Sebenarnya kalau tidak disabuikan kata ta'am, itulah bisa dipahami. Wa yut'imuna. Yut'imuna itu artinya adalah memberikan makan. Lalu dalam ayat ini disebutkan lebih jelas ta'am. Ta'am itu artinya makanan. Tujuannya itu adalah untuk memperkuat. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi. Kata 'ala itu maknanya adalah ma'a hubbihi. Kata hi yang ada di dalam ayat ini itu domirnya atau kata gantinya kembali kepada makanan tadi. Maksudnya apa, Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksud dari wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, pemahaman pertama yang dipakai oleh para ahli tafsir ini bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan apa? Bahwasanya mereka ketika mereka di kehidupan dunia ini, mereka berusaha memberikan makan, memberikan bantuan terhadap saudaranya yang membutuhkan, ma'ala hubbihi, padahal mereka memiliki kecintaan terhadap harta mereka tersebut, memiliki keinginan terhadap harta mereka tersebut. Ya nah, jadi bukan mereka memberikan harta mereka atau memberikan makanan yang tak suku mereka kepada orang lain, tidak. Akan tetapi mereka itu memberikan harta yang mereka cintai. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal juz 4, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kita tidak akan mencapai yang namanya kebaikan tersebut sampai kita menginfakkan, menafkahkan, mensedekahkan harta yang kita cintai. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kitab tafsir dijelaskan bahwasanya orang Ansar, kaum Ansar yang paling kaya itu salah satunya itu adalah Abu Talha. Jadi Abu Talha, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang suka membantu, sangat suka membantu. Jadi sampai ketika turun ayat lan tanalul birra tadi, ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul,
sesungguhnya harato yang paling ampu sukui adalah kebunku. Jadi ada suatu kebun bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah di pekarangan masjid tersebut, ampu paling suku dengan harta kau. Maka karena Allah Subhanahu wa taala sudah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka saya infakkan, saya nafkahkan, saya sedekahkan kebun ini. Lalu apa komentar Rasul bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagus sekali, ini adalah sebuah harta yang memiliki berkah. Itu seharusnya harta tersebut gitu. Lalu kata Rasul apa? Maka infakkanlah, berikanlah hartamu ini kepada karib kerabatmu. Nah, maka di dalam sebuah riwayat dikatakan akhirnya Abu Talhah tadi pun membagi kebun yang paling dia sukai tersebut kepada karib kerabatnya. Diberikannya bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Iku menjalihkan kepada kita masamu bahwa karakter sahabat tersebut. Mereka ketika ada diturunkan perintah, ya enggak, mereka berusaha untuk melaksanakannya. Enggak mau di gitu udah Pak Bu. Nah, mau dia pribadi mungkin gitu kan. Kadang ditunggu-tunggu udah bikola santale gitu kan. Bikola santale. Padahal awak ada kesempatan untuk bayar gua kan. Piti hadu tak bawa gitu, biko selah gitu. Tapi kalau sahabat bawa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah tidak. Mereka ketika turun ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu, mereka langsung kerjakan. Itu bentuk tekad mereka, gitu kan? Bentuk tekad mereka. Maka memang pantas orang yang seperti ini dipuji oleh Rasulullah SAW dan dijanjikan untuk memasuki syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena memang mereka memiliki tekad, gitu. Harta yang paling mereka cintai itu yang mereka infakkan sesuai dengan apa yang diarahkan di dalam ayat. Iko pula yang dijelaskan di dalam ayat itu bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya orang yang memasuki syurganya Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, yang nanti di syurga nanti akan diberikan kita minuman yang harum baunya, kemudian akan menyegarkan kita ketika meminumnya. Amalan mereka ketika di dunia ini apa? Amalan mereka memberikan harta mereka, memberikan makanan mereka yang paling mereka sukai. Padahal ini ingin, padahal ini suka diberikannya kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkannya. Kenapa? Karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Di dalam ayat ini dijelaskan kepada siapa mereka memberikan, miskina wa yatima, kemudian asira. Miskin, itu yang Allah kita jadikan tadi. Miskin itu menurut salah satu pendapat itu adalah orang yang memiliki penghasilan, ya nah, tapi penghasilannya tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya. Ini menurut sebagian pendapat. Berarti apa? Orang miskin ini adalah orang yang membutuhkan. Orang yang sangat membutuhkan. Tidak ada pitihnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka di situ yang perlu kita berhati-hati bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena sabantalai akan ada kewajiban bagi kita, bukan sabantalai. Inilah mulai ada kewajiban bagi kita untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah tersebut itu sudah dijelaskan kepada siapa dia dibayarkan. Kalau rasul-rasulnya ragu ibu, Bapak, apakah orang kau masuk miskin atau tidak? Kayaknya kalau boleh lebih menyarankan, bayarkanlah ke ambil zakat resmi. Itu lebih aman rasulnya. Sebab ketika awaklah bayarkan kepada ambil zakat resmi, berarti awaklah menunaikan perintah tersebut sesuai dengan yang diperintahkan. Karena apa? Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan apa? Bahwasanya ketika kita melaksanakan suatu perintah, akan tetapi kita tidak menunaikannya sesuai dengan yang diperintahkan, tidak sesuai dengan yang diperintahkan loh, maka kita belum dianggap menunaikan perintah tersebut. Itu kaidah dalam usul fikih. Ya nah, berarti kalau dalam zakat awak bayarkan, awak keluarkan pitih wak zakat wak misalkan, rupanya awak nak membayarkannya kepada asnaf 8 yang sudah ditentukan, maka awak dianggap alum menunaikan zakat. Jadi kalau aku pribadi lebih menyarankan kalau ibu-ibu bapak ragu ikonya masuk miskin atau enggak, ragu awak gitu kan,
maka lebih aman bayarkanlah ke ambil zakat resmi. Rasulnya kok banyak di situ gitu. Keluar segitu dari jalan gadang mesti atau banyak tuh ambil zakat resmi. Kok nyampang salah mereka dalam mendistribusikan zakat? Itu tidak ada kesalahan jawab gitu. Yang jadi awaklah menunaikan sesuai dengan yang diperintahkan. Kalau salah mereka mendistribusikan, berarti itu adalah tanggung jawab dari ambil zakat itu sendiri. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, yatimah. Orang tersebut ketika mereka di dunia itu mereka juga membantu tidak hanya orang miskin akan tetapi juga anak yatim. Anak yatim ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu definisi yang sering dijelaskan kepada kita apa? Yaitu orang yang man mata abuhu wa lam yablugh. Yaitu orang yang meninggal bapaknya dan usianya belum mencapai baligh. Kenapa ini yang dibantu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah? Kalau baca lihat di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis, kenapa yang disuruh kita untuk menyantuninya, membantunya adalah anak yatim? Kenapa? Ketika ibunya yang meninggal, kita tidak disuruh di dalam ayat Al-Quran untuk membantunya. Karena kalau baca lihat, di dalam kebiasaan orang Arab yang mencari nafkah itu adalah bapak. Dan ketika bapaknya meninggal, maka tidak ada lagi yang bisa membantunya untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya apa? Kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Ibunya anggaplah ada, tapi ibunya kan tidak bisa berusaha. Karena wak tahu bahwa posisi perempuan di kalangan Arab dahulu gitu. Ya, tidak diberikan kesempatan untuk hidup di tengah masyarakat gitu kan. Begitulah kehidupan perempuan zaman dahulu. Maka karena kondisi mereka yang memprihatinkan tersebut, dimintalah kita sebagai seorang muslim untuk membantunya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada siapa lagi? Wa asira. Asira ini itu dipahami oleh para ulama, artinya adalah ada yang memahaminya dengan artian tawanan perang. Kemudian juga ada yang mengartikannya adalah dengan budak yang memang dia ingin dimerdekakan, budak yang muslim. Tapi kalau kita lihat di zaman kita ini, kata asira itu tidak tidak ada di zaman kini gitu. Tapi yang jelas kalau kita lihat kata miskina, dari kata miskina, kemudian yatima, kemudian asira, kita diminta untuk menginfakkan atau mensedekahkan harta tersebut kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Karena orang miskin, orang yatim, orang asir tadi, budak tadi, itu mereka sangat membutuhkan harta. Makanya muncullah di dalam bahasa itu kaum du'afa. Du'afa itu kan dari kata dhaif. Dhaif itu apa artinya? Orang yang lemah. Orang yang lemah. Maksudnya apa? Orang yang lemah dari sisi ekonomi dan finansial. Maka itu sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam ayat itu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di lanjutan ayatnya, di ayat yang ke-9 itu dijelaskan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini dalam memahami ayat ini, ada ulama yang mengatakan, yang memahaminya, bahwasanya ini adalah perkataan yang diucapkan oleh orang yang berinfak atau bersedekah tadi ketika dia mengeluarkan hartanya. Apa katanya? Sesungguhnya hanya saja kami memberi makan kalian ini, membantu kalian ini untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur, dan kami tidak membutuhkan jaza, balasan dari engkau nantinya. Karena kami yang membantu kini, besok kalau kami kesulitan bantu pula kami. Enggak. Karena awak memiliki harta bahwa dia akan piti kainyo, awak bantu inyo, awak harap deko ada kerajo fisik yang awak minta tolong kainyo, mau dibantunya. Nah itu dijelaskan, disebutkan di sini gitu kan. Ini adalah perkataan yang diucapkannya ketika mereka memberikan harta tersebut. Kami tidak ingin balasan dari kalian. Kami hanya menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala syukura, dan kami pun tidak mengharapkan rasa terima kasih dari kalian.
Jadi ketika orang yang wak bantu tadi bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lupunya mungkin mengucapkan terima kasih kawan. Ya dah. Maka jangan sampai kita menjadi dongkol. Kenapa? Karena ketika kita magiah itu bukan itu yang kita harapkan. Bukan kita mengharapkan inyo nanti membalas balik jaso atau inyo nanti akan berterima kasih kawan dan lain sebagainya. Bukan itu. Ini pemahaman yang pertama. Jadi ketika mereka memberi tersebut, mereka mengatakan ini. Menurut pemahaman yang kedua, perkataan ini tidak mereka ucapkan, tapi ini adalah sesuatu yang mereka tekadkan di dalam hati mereka. Sesungguhnya magiahku bukan untuk mengharapkan terima kasih atau balas jasa dari engkau, akan tetapi itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, kedua pemahaman itu memiliki makna yang sama. Apa itu? Bahwasanya ketika kita berbagi tadi, balagiah tadi, bukan karena kita mengharapkan rasa terima kasih dari orang yang menerima atau mengharapkan balas jasa dari orang yang menerima tadi. Semua jawab bahwa bapak dan ibu-ibu misalkan ada yang berbagi takjil, itu lebih bagus. Lebih bagus kalau awak berbagi takjil itu tidak tahu siapa yang matakan kau, awak yang matakan kau. Lebih bagus. Ya nah, karena apa? Karena kadang-kadang bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tahu awak menampakkan ketika awak bahagia itu, syaitan itu dengan secara halus masuk ke dalam hati awak. Akan ada rasa di dalam diri awak tersebut pengen diharapui, pengen orang tu berterima kasih. Jadi lambo lagi tak ada rasa terima kasihnya dong. Ada yang sedang dulu sapu-sapu ya jalan doh kan. Enak. Laden bantu ya, kan itu loh kadang-kadang kecil itu kan. Berarti apa? Bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah rugi gitu. Haratulah terbayar kan, tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, Abu Bakar itu pernah dalam suatu kisah diriwayatkan. Jadi Umar itu pengen ingin mencari amalan Abu Bakar gitu kan. Jadi mulai dari pagi itu baru hanya untuk mengiringi Abu Bakar. Jadi di pagi itu bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika ingin mengiringi Abu Bakar tersebut, lalu Abu Bakar ketika itu masuk ke dalam satu rumah. Dan tidak lama di rumah tersebut, agak beberapa saat lah gitu ya, agak beberapa lama lah gitu. Keluarlah Abu Bakar. Kemudian Umar masuknya. Lalu apa yang didapatinya di rumah tersebut bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, rupanya ada seorang wanita tua di dalam rumah tersebut. Ditanya oleh Umar, tahukah engkau sianan masuk tadi? Enggak. Kecil ibu-ibu tadi tak tahu dong gitu. Yang jadi inyo taruh datang tiap pagi dibarasiakannya rumah hambo lalu dipenuhinya segala kebutuhan hambo. Yang menjadi kebutuhan hambo dipersiapkannya gitu kan. Ya enggak tahu dah. Tidak tahu ibu-ibu tadi. Lalu ditanya oleh Umar, tahukah engkau bahwasanya yang datang ke rumah engkau tiap pagi itu adalah Khalifatul Muslimin, Abu Bakar. Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar bukan sebagai ketika Nabi masih hidup, tidak. Tapi Abu Bakar lah menjadi khalifah, pemimpin gitu. Itu yang dikerjakan oleh beliau. Lalu apa komentar Umar bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah? Dalam hati beliau tidak disampaikan ke Abu Bakar. Kata beliau apa? Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau sudah memberikan standar yang sangat tinggi untuk pemimpin selanjutnya. Sesungguhnya engkau sudah memberikan standar yang akan menyulitkan pemimpin setelah engkau. Karena standar yang dihadiahkannya itu sangat tinggi. Pelayanannya itu bukan pelayanan umum secara umum saja bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, tapi secara perpribadi. Dan itu pun tidak tahu orang yang menerima itu dong. Iku yang membantunya adalah orang tua gitu. Nah dia tahunya, yang jadinya cuma membantu. Untuk apa? Mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka iku yang seharusnya menjadi penyemangat kita ketika kita berbagi. Maka kalau nyampang rasanya hati waktu sulit bagi awak untuk mengontrolnya supaya tidak ikhlas, menjadi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak usah coba memposting amalan awak. Kalau rasanya sulit bagi kita untuk menjaga niat kok. Kadang-kadang media sosial kok Pak Bu itu menjadi
ujian bagi kita. Kita tidak mengatakan itu adalah sebuah keburukan, tidak. Karena dalam segala sesuatu ada kebaikannya dan ada keburukannya, apapun itu. Media sosial tidak bisa kita katakan dia adalah sesuatu yang membawa kebobrokan dalam nilai dan norma, tidak. Itu tergantung kita manusia yang memanfaatkannya. Media sosial itu memiliki manfaat, memiliki mudarat, tergantung kepada siapa yang menggunakannya. Maka kalau awak pribadi dalam beramal, cari hati Rasulnya para ulama rata-rata mengatakan bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, ma'alajtu syai'an asyadda min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku memperbaikinya selain daripada niat. Niat itu yang paling sulit bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah gitu kan. Maka rasul-rasulnya kok nyampang bahwa mencelakkan diri ku sulit bagi kita untuk mengontrol niat tadi. Kadang-kadang tanpa kita sadari muncul rasa ingin dipuji, ingin dihargai. Karena manusia itu kebiasaannya Pak Bu, ingin dihargai. Ada enggak di antara kita yang hadir di musala tidak ingin dihargai? Kadang-kadang itu yang menjadi penyebab Pak Bu. Karena awak ingin dihargai, maka ketika kita bahagia tadi itu, kita ingin dihargai pula. Ini obat terima kasih kawak gitu. Padahal itu tidak dianjurkan, dilarang kepada kita. Karena dari sana itulah muncul ketidakikhlasan tadi. Nah, jadi kalau rasul-rasul nyusuli dia Pak, tidak usah dipusing-pusing amalan gitu. Kini i'tikaf 10 hari Ramadan, mengharap Lailatul Qadar, lain sebagainya. Atau haji, umrah dan lain sebagainya. Awak bersedekah, kini berbagi takjilnya ini gitu kan. Kok nyampang bahwa Pak dan Ibu dikuatkan oleh Allah niatnya tersebut, bisa ikhlas karena Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat bagi yang lain untuk beramal. Tapi kok nyampang bego, kok nyampang rupa-rupanya awak berniat untuk menyemangati orang lain supaya awak mau berbagi, rupanya niat awak lah tak kilo jauh. Lah rupanya lah ibarat persimpangannya kan, lah sebelah kiri langsung kan. Ndak duit. Kadang-kadang bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah yang kita khawatirkan itu, kadang-kadang kalau berubah langsung arahnya itu awak tahu astagfirullah. Aduh rasul itu. Yang bahaya itu Bapak Bu. Awak merasa awak lalu yo. Padahal lebih kalau dicari kagak restarnya aku aja awak lenceng iku yang dikhawatirkan. Nah, makanya syaitan itu salah satu godanya itu kan dinamakan dengan talbis syaitan. Talbis itu adalah bagaimana dia menutup sesuatu yang buruk itu dengan casing yang bagus, dengan cover yang bagus, sehingga awak beranggapan itu adalah sebuah kebaikan pula, takkan juga di awak. Itu salah satu pemahaman yang dipakainya. Makanya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah dijelaskan di sini. Orang yang berbagi tersebut, orang yang menjadi penduduk surga, yang salah satu amalan mereka itu adalah berbagi kepada saudaranya yang tidak mampu itu adalah mereka ketika berbagi tersebut, mereka tidak mengharapkan balasan jasa dari orang yang menerimanya dan juga tidak mengharapkan rasa terima kasih dari orang menerima tersebut. Maka kalau ingin menjadi penduduk syurganya Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan minuman yang harum, minuman yang menyegarkan, maka marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang seperti ini. Karena Allah masih diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, dan alhamdulillah di surau ada program takjil kan, kini jalankan program tersebut, usahakan awak seperti Abu Bakar tadi. Awak bahagia cukup pengurus yang menerima orang yang bertanggung jawab itu saya yang tahu, yang lainnya tidak usah tahu gitu. Mudah-mudahan dengan cara umum itu awak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga niat kita. Makanya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan lagi, inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Kemudian ketakut dan sesungguhnya kami khawatir, takut dengan hari yang mana hari tersebut abusa. Abusa itu artinya adalah dhayyid, hari yang menyempitkan hati kita. Menyempitkan hati kita. Tidak ada orang yang ketika dibangkitkan di akhirat itu dapat inyo sana. Makanya kan pernah dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya kita dibangkitkan di akhirat kelak tersebut itu tanpa pakaian. Lalu ditanya oleh istri Rasul Sayyidah Aisyah,
Lalu apakah ketika itu tidak malu mereka, wahai Rasul, gitu kan? Katiko itu tidak ada itu tak pikir. Kenapa? Abusan. Karena hari tersebut adalah hari yang dhayyik menurut para ulama. Hari yang menyempitkan hati kita. Hari yang sempit, tidak tak pikir itulah itu gitu. Yang tak pikir bah kondisi apa? Tak ada pikiran yang lain. Lalu apakah sebentar kita mendapati atau mengalami hari yang mau itu, bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah? Tidak. Qamtarira. Hari yang menyempitkan tersebut tawil, panjang, lama. Makanya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, napa awak coba mengingi itu gitu kan. Karena yang awak kado itu Pak, itu adalah sesuatu yang sangat berat, sangat berat. Ya nah, keburukan ketika itu memenuhi langit dan bumi dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Ya nah, kana yawman kana syarruhu mustatira. Kemudian pada hari tersebut yawman abusan qamtarira, hari ketika itu adalah hari yang menyempitkan hati kita, menyulitkan kita, gitu kan. Kemudian waktunya itu bukan dalam fase yang singkat, akan tetapi dalam fase yang sangat panjang. Makanya sangat perlu kita mengingatkan ini kepada hati kita masing-masing agar kita bisa menjadi hamba Allah yang ikhlas. Sebenarnya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu usaha yang bisa awak kerajokan untuk menjadi seorang muslim yang konsisten, yang istiqomah, terus menerus dalam beramal, itu bisa dengan cara kita memperbaiki niat kita. Karena jika kita renungkan bersama-sama Pak Bu, wajahnya adalah contohnya Ramadan kok. Di awal Ramadan panuan tak masalah gitu, panuan. Tapi kalau malam-malam lagi ini, mulai berkurang tuh. Ya nah, kalau kita cari ke diri kita masing-masing bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, jika niat yang kita pasang tersebut adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, apakah berbeda antara malam pertama, malam ke-11, malam ke-21? Tidak, sama. Malam Ramadan kok sama. Kalau kita mengharapkan ridha Allah. Tapi cubalah kita bayangkan kalau kita beribadah tersebut tidak mengharapkan ridha Allah. Dek karena orang sabalik puasa, dek karena orang sabalik pai kasurau, malu awak. Coba bayangkan bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, orang pun yang akan beranggapan, jadi situlah tak kasurau jadi abialah buat di rumah lo lagi. Makanya bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan memperhatikan niat itu manfaatnya tidak hanya di niat saja, akan tetapi itu bermanfaat untuk istiqamahnya kita dalam beramal. Maka orang yang istiqamah itu bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah, bisa kita yakini bahwasanya niatnya itu ikhlas karena Allah. Taruhnya beramal itu kan, taruhnya beramal itu tidak sekedar bersifat sementara, temporal saja, tapi taruhnya beramal, maka itu mengisyaratkan bahwasanya hatinya itu selalu dia jaga beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Iko pula yang ditekankan kepada kita bersama di dalam ayat itu. Mungkin itu saja bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Kita simpulkan sebelum kita tutup. Yang pertama, di awal ayat, di ayat kelima dijelaskan kepada kita bentuk nikmat yang diterima oleh penduduk syurga. Kemudian di dalam ayat selanjutnya dijelaskan kepada kita apa? Amalan yang dilakukan oleh penduduk syurga tersebut. Amalan mereka banyak bahwa pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Di dalam surah Al-Insan ini dijelaskan beberapa amalan mereka. Pertama, mereka memenuhi nazar yang mereka sudah buat jika nazar tersebut itu berkaitan dengan kebaikan. Kalau berkaitan dengan keburukan, Rasul katakan tidak perlu bagi kita untuk memenuhinya. Tapi kok sempat awak berjanji ketika itu, bayarlah atau tempat awak bersumpah, berarti bayarlah kafarat sumpah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mereka memiliki ketakutan yang mendalam terhadap kehidupan yang akan mereka jalani nanti, mereka hadapi nanti di akhirat kelak. Yang mana kehidupan akhirat tersebut merupakan kehidupan yang menyempitkan, menyulitkan, dan kesulitan tersebut tidak hanya dalam waktu yang sangat pendek, akan tetapi itu dalam waktu yang sangat panjang. Abusan qamtarira.
qamtarira. Kemudian amalan mereka selanjutnya apa? Mereka ketika hidup di dunia ini mereka memberikan harta yang mereka cintai kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika mereka memberikan tersebut, mereka berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka katakan kepada diri mereka bahwasanya saya melakukan ini bukan untuk mengharapkan rasa terima kasih darimu, bukan untuk mengharapkan balas jasa darimu, akan tetapi hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti ketika di hari yang sulit tersebut Allah bantu kita, Allah berikan syafaat kepada kita, Allah ringankan rasa sakit tersebut. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi penyemangat bagi kita di bulan Ramadan. Karena dalam sebuah hadis seperti yang kita sampaikan sebelum Ramadan, Rasulullah SAW itu diriwayatkan kana ajwadun nas, bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Akan tetapi di Ramadan kedermawanan beliau itu lebih besar lagi. Ini orang paling dermawan kan, pandai yang suku berbagi kan. Di Ramadan itu kedermawanan beliau itu lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Bayangkan betapa Rasulullah SAW orang yang sudah dijamin untuk masuk surga, itu ketika diberikan kesempatan Ramadan ini beliau masih memanfaatkannya dengan cara yang sangat baik. Maka kita sebagai umatnya yang tak dijamin dari Allah Subhanahu wa taala, dia jangan merasa cukup dulu gitu dengan amalan kita gitu. Jangan pernah merasa cukup gitu dengan amalan kita bahwa pada ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu nasihat bagi kita bersama, terlebih bagi ambo pribadi yang menyampaikan. Ambo menyampaikan itu bukan berarti ambo lah kurang elok puluh. Enggak, yang jadi kita sama-sama berusaha taruh untuk menjadi orang yang elok, mencari ke diri awak, apa kekurangan awak, apa kesalahan awak, dan awak berusaha untuk memperbaikinya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu seperti itu, melihat kepada diri kita sendiri demi perbaikan diri kita dan keadaan kita di kedepannya. Itu saja Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ambo pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang tak mungkin pada tampaknya disampaikan dalam sebuah majelis ini. Ambo mohon maaf. Ambil saja apa yang menjadi kebaikan dari penyampaian tadi, adapun yang menjadi kesalahan dan kekurangan dari penyampaian tadi cukup dilumpuhkan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.